Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh belajar firman Tuhan. Kita kembali belajar dari Wahyu 8, kita membaca semua ayat. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, layakkan namamu menjadi juru bicara. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Hikmat. Urapi hambamu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 8. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. So sekalian, kita baca 5 ayat terlebih dahulu. Nah, dalam ayat tadi dikatakan maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Apa maksudnya di sini? Sunyi senyap di surga selama kira-kira setengah jam. Silence in heaven. Makna pertama daripada bagian ini adalah bagian untuk istilahnya ambil nafas, tanda kutip ya, guna memberi waktu persiapan sebelum wahyu tentang hal-hal yang lebih dahsyat akan segera dinyatakan. Ya, akan dinyatakan beberapa wahyu yang lebih dahsyat dan diberikan waktu untuk waktu jedah secara singkat. Itu makna pertama. Nah, makna keduanya saya pikir makna yang indah. Yaitu doa orang-orang kudus akan dinaikkan kepada Allah, Sehingga semua perlu ketenangan. Nah ini. Tuhan tuh menghargai doa umatnya sehingga Tuhan berkata, tenang semua, jangan ribut, jangan berisik. Biar umat Tuhan yang setia iring Tuhan berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Sehingga sebagai tanda mereka mau mendengarkan keluhan, Tuhan mau mendengarkan keluhan, tandanya adalah ketenangan itu. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, ini tidak berarti Allah tidak bisa dengar kalau suasananya tidak tenang, bukan. Allah bisa dengar, walaupun suasana nggak tenang, tetap Allah bisa dengar. Namun Allah sangat menganggap penting doa-doa umat Tuhan, sehingga Allah meminta semua tenang. Ya, umatku akan berdoa, menyampaikan keluhan mereka. Tuhan berkata, semua tenang. Ini suatu hal yang penting dan indah, bukan? Itu tentang bagian maka sunyi senyaplah di surga. Oke. Nah, ayat 3 dan 4 pasal 8 saya bacakan dalam terjemahan sehari-hari. Seorang malaikat lain yang membawa sebuah pedupan emas datang dan berdiri di depan mezbah. Kepadanya diberi banyak sekali kemenyan. Untuk dibubuhkan kepada doa-doa semua umat Allah. Dan untuk dipersembahkan di mezbah emas yang terdapat di depan tahta. Bersama dengan doa-doa para umat Allah, asap dupa yang sedang menyala itu mengepul naik dari tangan malaikat yang berdiri di hadapan Allah itu. Ayat 3 dan 4.
Lalu sekalian, doa umat Allah itu adalah seperti suatu korban kepada Allah. Ya, kalau kita melihat dua ayat ini itu menunjuk pada korban. Jadi memang doa umat Allah adalah seperti suatu korban kepada Allah. Ya, jika doa adalah korban bagi Allah, berarti perlu ada hal lainnya yang dikorbankan. Ya, jikalau ada sebagian umat Kristen berkata, saya nggak ada waktu untuk berdoa. Nah, ini satu hal yang aneh. Ya. Jikalau orang itu cinta Tuhan, pasti untuk doa dia rela mengorbankan yang lain. Ya, mungkin hobinya. Ya, ada orang begitu getol dengan hobinya sehingga waktu doa dicuri untuk dia kerjakan hobinya. Akhirnya sudah selesai hobinya dilakukan, capek, ngantuk, udah gitu baru mau doa, udah ngantuk tidur, aminnya besok pagi. Itu namanya belum korban, belum ada pengorbanan. Jadi saudara sekalian, jika doa adalah korban bagi Allah, berarti perlu ada hal lainnya yang dikorbankan. Apa hal lainnya? Mungkin hobi, mungkin nonton apa yang dia senangi, mungkin bicara dengan teman dekat atau orang lain. Herannya, bicara dengan teman dekat atau pacar, kita bisa mendahulukan, kita bisa prioritaskan, kita bisa korbankan yang lain. Masa bicara dengan Allah, Allah itu pencipta dan penebus kita. Masakan kita berikan yang sisa waktu kita sudah ngantuk, ya, waktu kita sudah sangat lelah. Itu satu hal yang sikap yang tidak baik sekali. Ya. Nah, saya minta saudara membacakan yang warna ungu ini, yang paling bawah itu. Jika doa adalah korban bagi Allah, berarti perlu ada hal lainnya yang dikorbankan. Misalnya hobi, nonton, bicara dengan teman dekat atau orang lain. Ya. Anggap, dan kita harus selalu menganggap doa umat adalah sebagai korban kepada Allah. Ya, ini suatu hal yang penting. Oke. Nah, dalam ayat yang kedua, pasal 8 ini, lalu saya melihat ketujuh malaikat yang berdiri di depan Allah. Berdiri di depan Allah. Dan mereka diberikan 7 buah trompet. 7 malaikat yang berdiri di depan Allah. Ya, dalam ayat 6 dikatakan setelah itu 7 malaikat yang memegang 7 trompet itu bersiap-siap untuk meniup. Ya. Lalu sekalian, maksudnya apa? Malaikat berdiri di depan Allah. Ya. Makna pertama, ketujuh malaikat itu menikmati kehormatan spesial. Bayangkan, bukan berdiri di hadapan seorang raja loh. Bukan berdiri di hadapan seorang presiden. Oh, kalau kita bisa berdiri bertemu dengan Pak Jokowi, kita bangga banget kan. Luar biasa. Jangankan Pak Jokowi, di depan Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, kita rasa bangga sekali. Oh, saudara sekalian, kalau kita berdiri di hadapan Allah, Raja segala raja, Presiden dari segala presiden, betapa kita bangga. Jadi ketujuh malaikat itu berdiri di depan Allah berarti mereka menikmati kehormatan spesial dari Allah. Sekalian, nah, dalam pengadilan para raja timur waktu lalu, berabad-abad yang lalu, di timur ya, mereka yang diberi hak untuk berdiri mendampingi sang raja adalah yang dapat kehormatan khusus. Hanya orang-orang yang bisa dipercaya, ya, mereka lah yang boleh berdiri mendampingi raja. Ya, diberikan kehormatan khusus, special honor. Ya, oke. Jadi maksudnya makna pertama ketujuh malaikat itu menikmati kehormatan spesial. Ya. Nah, makna kedua berdiri di depan Allah, maksudnya apa? Artinya adalah orang yang berdiri di depan raja adalah seorang yang siap dengan cepat dan sigap melaksanakan tugas. Kapan saja Tuhan raja itu perintahkan, siap dia. Siap dia. Ya. Orang ini berdiri di depan raja sehingga siap dengan cepat dan dengan sigap melaksanakan tugas dia raja. Sekarang ada satu ayat yang bagus, ya. Yaitu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 tentang Nabi Elia.
Saya bacakan dalam bahasa Inggris ya, dikatakan, and Elijah the Tishbite, orang dari Tisbe ya. Dia Elia berkata apa? As the Lord God of Israel liveth, seperti Allah Israel itu hidup, before whom I stand, yang di depannya aku berdiri. Maksudnya apa? Hubungan Elia dengan Tuhan itu begitu dekatnya, sehingga Elia sebagai hamba Tuhan dipercayakan oleh raja segala raja untuk melayani bangsa Israel waktu itu yang meninggalkan Tuhan. Ya, dia berkata, as the Lord God of Israel liveth, seperti Tuhan Allah Israel itu hidup, yang di depannya saya berdiri. Ya, maksudnya Elia siap dengan cepat dan dengan sigap melaksanakan tugas dan perintah dari Allah, dari Sang Pencipta. Khusus sekali ini penting ya. Oke. Nah, di situ dalam ayat dikatakan ada 7 trompet. Ya, 7 trompet. Nah, dalam visi yang diberikan masa penyanyi lama dan penyanyi baru, trompet itu adalah simbol intervensi Allah dalam sejarah dunia ini. Trompet itu adalah simbol intervensi Allah dalam sejarah dunia ini. Ya, kalau sejarah dunia mengalami kejahatan yang memuncak, maka Allah berintervensi. Dan tandanya Allah meniupkan trompet ya, sangkakalanya. Ya. Sekalian, nah bandingkan Keluaran 19 ayat 16. Ini pada saat sebelum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Ya, sebelum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, dikatakan, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Jadi raja segala raja, ini gak main-main nih. Bukan raja Inggris, bukan raja satu negara, tapi raja segala raja. Ya, sebelum Tuhan tuh berfirman, ya, Tuhan menyatakan bunyi sangkakala yang sangat keras, keagungannya. Ya, sekalian, jadi ini trompet adalah simbol intervensi Allah dalam sejarah dunia ini. Oke, nah kalau kita bandingkan 1 Tesalonika 4 ayat 16, Rasul Paulus menuliskan apa? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali didahului dengan sangkakala Allah berbunyi. Ya, sangkakala Allah berbunyi. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu berarti trompet secara hurufiah yang ditiup oleh malaikat Tuhan? Apakah itu artinya demikian? Trompet secara hurufiah? Nah, pada waktu itu, kalau ada berita penting mau disampaikan, semua rakyat dikumpulkan dengan bunyi sangkakala. Ya, trompet dari utusan raja. Ya, pada waktu itu. Ya. Cuma sekarang kita tahu bahwa bumi ini bulat. Bunyi yang terdengar di Indonesia pasti nggak terdengar di Amerika Serikat, di Kanada, di berbagai macam belahan dunia yang ini. Bagaimana bumi yang terdengar di Indonesia tidak terdengar di tempat mereka. Demikian juga bunyi yang terdengar di tempat mereka tidak terdengar di Indonesia. Kecuali itu diliput oleh satelit. Ini penting ya. Memang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 ya. Jadi sekarang Tuhan berikan kepada manusia kemampuan untuk membuat satelit, ya, sehingga bisa di-relay lewat pesawat TV. Apakah melalui cara itu? Kita nggak tahu. Kita tidak tahu.
Ya, tapi mungkin saja, bisa saja cara itu dipakai Tuhan. Tapi secara pasti kita nggak tahu. Ya, Tuhan pasti tahu cara yang paling tepat. Ya, cara yang paling tepat itu Tuhan pasti tahu. Ya. Oke, selanjutnya. Pasal 8 ayat 7 sampai 9. Lalu malaikat pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkannya ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Oke, ayat 10 sampai 12. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air jadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah jadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Dan terpukullah sepertiga dari matahari. Dan sepertiga dari bulan. Dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga malam hari. Nah, saudara sekalian, bagian yang tadi kita baca tadi menyampaikan gambaran dari kekuatan alam yang dilemparkan oleh malaikat, ya, oleh kuasa Tuhan melawan dunia yang berdosa ini. Ya. Gambaran dari kekuatan alam yang dilemparkan melawan dunia yang berdosa ini. Dari setiap tiupan sangkakala, bagian-bagian tertentu yang berbeda dari dunia diserang. Ya, bagian-bagian tertentu dari dunia yang berbeda, bagian-bagian tertentu dari yang berbeda dari dunia diserang. Ya. Kehancuran yang terjadi adalah sebagian, ya sepertiga, sebagian. Ya. Belumlah kehancuran total, belum kehancuran total. Kerusakan besar menimpa bumi dan pohon, dikatakan. Ya, kerusakan besar. Ayat 7. Dikatakan lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, lalu malapetaka kemudian menimpa laut. Tadi bumi, sekarang laut. Ayat 8 sampai 9. Ya. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ini berkaitan dengan kehidupan laut yang diserang. Ya. Oke, selanjutnya malapetaka yang menimpa sungai-sungai dan mata air. Bumi, laut, sekarang sungai-sungai dan mata air. Ayat 10 sampai 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air sepertiga. Nama bintang itu ialah Absintus.
Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Oke. Nah, malapetaka berikutnya menimpa benda-benda langit. Bumi, air, ya. Sekarang benda-benda langit. Ayat 12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga malam hari. Itu berkaitan dengan malapetaka yang terjadi di benda-benda langit. Iya. Kalau kita memperhatikan ayat tadi, sebagian, saya tidak katakan semuanya, sebagian malapetaka di atas sebenarnya pernah terjadi di Mesir. Ketika Firaun berusaha menahan umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Hanya Tuhan jatuhkan hukuman, ada 10 tulah. Sebagian malapetaka di atas pernah terjadi di Mesir. Nah, lihat bandingan Keluaran 9 ayat 24. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir. Hujan es. Beserta api. Oke, kita bandingkan Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api. Nah, ini ada tambahan di dalam Wahyu 8. Bercampur darah. Dalam kitab Keluaran tidak ya. Tapi Wahyu menambahkan dengan bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya. Perhatikan dalam kitab Wahyu ada tambahan kata bercampur darah. Nah, ayat 11 dikatakan Wahyu 8, nama bintang itu ialah absintus. Dalam bahasa Inggrisnya disebut wormwood. Wormwood. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Bahasa Inggrisnya wormwood. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah jadi pahit. Nah, wormwood adalah nama yang umum untuk sejenis pohon yang disebut Artemisia. Nah ini pohonnya. Artemisia. Karakteristik dari pohon ini adalah pahit, daunnya pahit. Tidak beracun dalam pengertian gak fatal. Tidak beracun dalam pengertian gak fatal. Namun tetap berbahaya. Ini loh, wormwood ini. Ya. Oke. Nah, wormwood adalah buah dari perzinahan. Oke, kita lihat dalam ayat yang lain. Wormwood, kepahitan adalah buah dari perzinahan. Ya. Lihat Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Dalam bahasa Inggrisnya wormwood. Ipuh. Iya. Ya, memang orang yang hidup dalam perzinahan, hidupnya akan mengalami kepahitan. Belum rohaninya, akan semakin gersang. Ya, akan menghasilkan seperti orang memang buah perzinahan Allah disebut wormwood, ipuh. Di orang makan ipuh itu, ya, yang pahit.
dan bisa berbahaya. Ya. Karena itu kalau sudah masih senang hidup dalam seperti itu, bertobatlah. Ya, dalam hidup ini biar lebih cepat engkau bertobat, lebih baik. Ya, saudara muliakan Tuhan dengan tubuhmu dan tidak mempermalukan nama Tuhan dengan tubuhmu. Ya. Oke, hati-hati. Dosa adalah perbuatan yang nampaknya indah dan enak sehingga menarik banyak orang untuk melakukannya. Ya, dosa ditawarkan seperti indah sekali dan enak, ya, sehingga banyak orang melakukannya. Tetapi dampaknya itu maut, penting sekali. Saudara harus perhatikan sampai dampaknya. Dampaknya maut. Oleh karena itu sebelum saudara menerima konsekuensi maut itu, saudara lebih baik bertobat, hidup baru, dan memuliakan Tuhan. Ini sangat-sangat penting. Oke. Lihat ancaman via melalui Nabi Yeremia. Bagaimana? Apa yang dia katakan? Yeremia 9 ayat 14-15. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Ini penyembahan berhala, ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh, wormwood dalam bahasa Inggris, dan minum racun. Ya, karena mereka menyembah berhala. Bukan menyembah Allah yang benar itu. Allah yang benar hanya bisa kita kenal lewat Tuhan Yesus. Dari mana? Nanti kita akan lihat ayatnya, ya. Kepahitan dari tumbuhan wormwood menjadi simbol kepahitan dari penghakiman Allah karena ketidaktaatan manusia. Ya. Yaitu kepahitan dari tumbuhan wormwood itu menjadi simbol kepahitan dari penghakiman Allah. Ya. Ya. Wahyu 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga pada malam hari. Ya. Bandingkan itulah yang pernah terjadi di Mesir. Lihat Keluaran 10 ayat 22-23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ini sejarah, ya. Pernah terjadi, ya, pada zaman Musa itu, ya. Musa diutus Tuhan ke Mesir untuk memimpin orang yang sudah keluar dari tanah perbudakan, ya. Tak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Itu mujizat. Ya. Itu mujizat. Dan ini history, ini sejarah. Ya. Itu pernah terjadi pada zaman Musa di Mesir. Ya. Oke. Jadi maksud semua itu, ayat-ayat tadi yang kita baca dalam Wahyu 8 itu, Allah yang hidup pernah menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah karena menghalangi bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Ya, mereka nggak senang bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Mereka tetap ingin memperbudak bangsa Israel ini. Tapi Tuhan bilang, biarkan umatku pergi. Ya, tapi mereka dihadang, dia tidak diizinkan. Ya, Tuhan murka kepada bangsa Mesir dan Tuhan memberikan 10 tulah. Ya. Begitu juga Allah yang hidup akan menghukum dengan berbagai caranya yang ajaib penduduk dunia yang menolak Tuhan. Siapa sih yang menolak Tuhan?
satu kali akan menghadapi keadilan Tuhan. Ya. Bukan hanya menolak Tuhan, tapi mereka menganiaya umat yang hidup dan bersaksi dengan benar. Umat Tuhan dianiaya. Ya. Umat Tuhan mau bersaksi dianiaya. Akhirnya Tuhan datangkan hukuman bagi manusia yang berdosa ini. Ya. Di Mesir, Allah menyatakan diri jauh lebih berkuasa daripada semua sesembahan orang Mesir. Ya. Orang Mesir waktu itu menganggap Sungai Nil ada dewanya. Ya. Dan Tuhan ternyata menyatakan kuasanya lebih daripada Sungai Nil. Satu kali Sungai Nil airnya dibuat menjadi merah darah. Ya. Wow, orang-orang Mesir itu punya banyak sekali sesembahan mereka. Dan terakhir yang Tuhan hukum adalah apa? Putra sulungnya Firaun tuh. Putra sulungnya Firaun dianggap sebagai ada kaitan sama dewa matahari, Ra. Dan putra sulungnya raja Mesir itu, Firaun itu, diambil nyawanya oleh Tuhan. Berarti apa? Tuhan menyatakan ini orang yang kau anggap sebagai anak atau keturunan dewa Ra, karena ku ambil nyawanya. Supaya kalian tahu bahwa aku Yahweh, aku yang disembah oleh orang Israel, ya, Allah yang lebih kuasa daripada dewa-dewi sesembahan manusia. Ya. Ya, di Mesir Allah menyatakan diri jauh lebih berkuasa dari semua sesembahan orang Mesir. Allah yang sama juga menyatakan diri jauh lebih berkuasa dari semua dewa-dewi sesembahan kerajaan Romawi waktu itu. Ya. Konteks kitab Wahyu. Ya, umat Tuhan waktu itu sedang mengalami aniaya, ya, dalam konteks kerajaan Romawi. Tapi Tuhan ingin berkata, kerajaan Romawi walaupun mereka pernah berkuasa selama beberapa abad di dunia ini, itu semua dikalahkan oleh Sang Raja, segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Ini penting sekali. Ya. Oke. Sembahlah Allah yang benar melalui Tuhan Yesus Sang Firman Allah yang menjadi daging. Ya, ini penting. Ya. Sembahlah Allah yang benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ini yang saya tadi ucapkan. Yuk kita baca Yohanes 17 ayat 3. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, the only true God. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti apa? Kalau enggak melalui Tuhan Yesus ya enggak bisa mengenal Allah yang benar. Ya. Inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengabarkan berita Injil tentang Tuhan Yesus itu sangat penting. Sebab tanpa melalui Tuhan Yesus, orang tidak bisa bertemu dengan satu-satunya Allah yang benar itu. Hanya lewat Tuhan Yesus kita bisa bertemu dengan Allah yang benar itu. The only true God. Ya. Oke. Janji Tuhan bagi umatnya yang dianiaya. Apa sih janji Tuhan? Ya. Dikatakan dalam Zakaria 2 ayat 8. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, kata Zakaria, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, menjarah umat Tuhan. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Oh, luar biasa ini. Tuhan itu sangat mengasihani umatnya. Umat Tuhan kalau dijarah oleh bangsa-bangsa lain, ya, maka siapa yang menjamah kamu itu berarti menjamah biji mata Tuhan. Berarti orang yang berani-beraninya mengganggu, ya, berani-beraninya melakukan hal yang jahat kepada umat Tuhan, mereka sendiri akan menghadapi segala apa yang dilakukan, balasan dari Tuhan. Kita sebagai umatnya nggak boleh membalas kejahatan.
Tidak boleh membalas kejahatan yang kejahatan. Serahkan sama Tuhan saja. Tuhan Maha Adil, Tuhan yang Maha tahu kapan waktu yang tepat, cara yang tepat. Kita serahkan sama Tuhan saja. Tuhan menyatakan keadilannya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya berkata, sebelum Anda menerima keadilan dari Tuhan, lebih baik saudara bertobat sehingga saudara bisa menerima kasih dari Tuhan. Karena saudara bertobat, percaya Yesus sebagai juru selamat. Namun Tuhan izinkan semua aniaya terjadi bagi umatnya untuk menguji dan melatih iman juga kepribadian mereka. Menguji dan melatih iman. Ya. Ayub 23:10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya ini. Ujian Allah untuk membuat kita seperti emas. Sekali lagi kita perlu ingat, menguji bukanlah mencobai. Menguji, to test, ya, bukanlah to tempt, mencobai. Ya. Yakobus 1:13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicoba oleh yang jahat, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi yang mencobai bukan Allah. Ya. Mencobai Allah untuk menjatuhkan seseorang. Itulah motivasinya. Mencobai Allah untuk menjatuhkan seseorang. Itu pekerjaan setan dan pekerjaan dunia ini. Ada juga orang dicobai oleh nafsunya sendiri. Ya. Namun menguji Allah untuk menaikkan level iman. Seorang anak bisa lulus dari SD masuk ke SMP harus lewat ujian. Demikian juga dari SMP ke SMA dan selanjutnya. Ujian Allah untuk menaikkan level. Demikian juga iman kita kepada Tuhan. Kita harus menghadapi ujian supaya level iman kita naik di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita agar hidup kita lebih meningkat level imannya dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri saudara sekalian, nyanyikan lagu Zaman Sekarang Berjagalah, Lihat Dunia Bergelora. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Perempuan saja. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Pria saja. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda, berlindunglah dalam sabda Allah.
berlindunglah dalam sabda Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini Tuhan. Memang penjelasan manusia banyak keterbatasan. Roh Kudus memberikan kami hikmat sehingga kami semua lebih paham akan firman Tuhan. Dan tolong kami untuk setia iring Tuhan walaupun banyak tantangan menghadang kami. Kami tidak mengikuti arus dunia tapi mengikuti ajaran Tuhan saja. Dan kami hanya percaya pada Tuhan Yesus yang bisa membimbing dan membawa kami kepada Allah yang sejati, yang benar itu. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin.